Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dari kelas 3C NIM 120160.7, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, dosen pengampu Bapak Ade Mursalin SEMN. Baiklah, di sini sebelum saya memulai memasuki materi, yang lebihnya kita membacakan muqaddimah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan sedikit merekod video ataupun menyimpulkan hasil mata kuliah Islamic Marketing Management pertemuan ke-13, yaitu yang bertema ekuitas merek dalam Islam, yaitu kelanjutan dari pertemuan yang ke-12. Adapun pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan fungsi merek bagi perusahaan. Fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penanganan ataupun penelurusan produk. Mereka membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Mereka juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur ataupun aspek unik produk. Nama mereka dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar. Proses munafakur dapat dilindungi melalui hak paten dan kemasan dapat cipta dan rencana hak milik. Apa yang dimaksud dengan brand equity? Brand equity ataupun ekuitas mereka adalah nilai tumbuh yang diberikan pada produk dan jasa. Definisi lain mengenai ekuitas mereka adalah seperangkat aktiva, aset, dan kewajiban liabilitas mereka yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol yang dapat menambah ataupun mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk ataupun jasa kepada sebuah perusahaan ataupun pelanggan perusahaan. Pertanyaan yang ke-12 yaitu jelaskan ekuitas merek berbasis pelanggan. Ekuitas merek berbasis pelanggan, customer brand equity adalah pengaruh definisi yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran mereka tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas mereka berbasis pengenalan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika mereka itu teridentifikasi. Yang ke-13 yaitu ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Yang ketiga, diferensial dan konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi dan preferensi dalam perilaku yang berhubungan dengan semua aspek permasalahan merek. Pertanyaan yang ke-14, terdapat beberapa manfaat kunci dari ekuitas merek, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu memperbaiki proses persepsi kinerja produk. Yang kedua, loyalitas lebih besar. Ketiga, tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. Yang keempat, tidak terlalu rendah terhadap krisis pemasaran. Yang kelima, margin yang lebih besar, respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga, respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga, kerjasama dan dukungan dagang dengan yang lebih besar, efektivitas komunikasi pemasaran yang meningkat, kemungkinan peluang lisensi, peluang perluasan merek tambahan. Yang ke-15, ekuitas mereka yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan kompetitif yang dimaksud. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dengan dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para
pesaing karena mereka itu mempunyai mutu yang tinggi. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan mereka karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Adapun yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetitif harga yang alot. Pertanyaan yang ke-16 yaitu merek bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimiliki di pasar. Berikut ini adalah tingkah respon konsumen terhadap suatu merek, sebutkan dan jelaskan. Berikut ini adalah tingkah respon konsumen terhadap suatu merek. Yang pertama, merek yang tidak dikenal oleh sebagai pembeli di pasar. Merek yang pembelinya memiliki tingkat kesadaran, merek brand awareness. Yang ketiga, merek yang memiliki tingkat penerimaan merek. Yang keempat, merek yang dimiliki tingkat preferensi merek. Yang kelima, merek yang dimiliki kesetiaan merek. Adapun pertanyaan yang 17, jelaskan bagaimana Anda membangun ekuitas merek Anda. Dalam membangun ekuitas merek, saya akan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Saya juga akan menerapkan 3 kumpulan atau utama pergerakan untuk ekuitas merek saya dalam perspektif manajemen pemasaran, yaitu yang pertama, pilihan awal, yang kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan pemasaran penduduk yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan menghubungi merek tersebut dengan beberapa identitas lain. Pertanyaan yang ke-18, bagaimana brand equity dalam kajian syariah? Sebenarnya pada masa Rasulullah SAW telah ada kajian mengenai brand equity, yaitu dicontohkan pada saat beliau sedang berdagang. Beliau selalu memperhatikan penampilan dengan cara tidak membohongi pelanggan, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas. Yang ke-19, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari brand equity. Berikut ini akan dibahas mengenai variabel-variabel dan brand equity. Yang pertama itu brand awareness, kesadaran mereka. Kesadaran mereka merupakan suatu ukuran besar banyak pelanggan potensi mengetahui sebuah merek. Yang kedua, brand loyalty, kesetiaan merek. Hal yang sangat erat hubungannya dengan kepuasan konsumen dan perilaku keluhan konsumen adalah konsep kesetiaan merek. Brand asosiasi merek. Asosiasi merek merupakan persepsi dan cara yang dikaitkan oleh orang dengan merek tertentu. Yang keempat, private equity, persepsi kualitas. Mutu yang dirasakan merupakan bagian dari citra merek pemberian dasar pada kenyataannya dan pengalaman artikelnya. Yang kelima, core value adalah hal yang dihargai, di ujung tinggi dijalankan dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Yang ke-20, pada dasarnya pemberian nama ataupun merek adalah sangat penting. Coba sebutkan ayat Quran yang mendukung pertanyaan itu. Ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam. Yang 21, apa yang dimaksud dengan private equity? Dalam literasi permasalahan, private equity didefinisikan sebagai penilaian pelanggan terhadap sebuah sistem. Yang kedua, sampai tingkat apa produk ataupun jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, sampai tingkat apa produk ataupun jasa bebas dari kekurangan ataupun kegagalan. Yang keempat, keseluruhan ciri dari sifat dari produk ataupun jasa yang berpengaruh pada kemampuan memuaskan kebutuhan yang dinyatakan ataupun tersirat. Yang kelima, keunggulan suatu produk atau pelayanan dilihat dari fungsinya secara relatif dan produk lainnya. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan model perilaku konsumen? Jelaskan terhadap proses keputusan pembelian konsumen. Ada 5 terhadap proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen, yaitu pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah. Pembeli menyadarkan adanya perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri ataupun diri luar pembeli. Para pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan ataupun minat tertentu konsumen dengan menghimpun sejumlah informasi
dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengenal rangsangannya yang lebih sering dilakukan dan cukup efektif untuk membangkitkan minat pada jenis produk tertentu. Yang kedua, pencairan informasi. Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin tidak akan mencari informasi yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, penilaian alternatif. Setelah memiliki informasi yang cukup lengkap, biasanya konsumen mengevaluasi alternatif yang ada. Yang keempat, keputusan membeli. Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli dan cenderung membeli merek yang disukainya. Dan yang kelima, perilaku setelah pembelian. Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan ataupun ketidakpuasan. Adapun pertanyaan 26, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor-faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentuan keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Dan yang kedua, faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok, referensi, status, peranan sosial, dan gaya hidup. Yang ketiga, faktor-faktor individu. Faktor ini meliputi yang pertama, motivasi. Motif yang ada pada seseorang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai saranan kepuasan. Yang kedua, nilai adalah kemampuan suatu produk untuk memberikan kepuasan. Yang C, persepsi ataupun pengamatan adalah suatu proses di mana manusia menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Yang keempat, belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang sumber pada pengalaman. Yang kelima, kepercayaan adalah gagasan definitif yang dianut seseorang tentang sesuatu. Yang ketujuh, sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik. Yang keenam, kepribadian adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasarkan perilaku individu. Dan yang ketujuh, citra diri menggambarkan hubungan antara citra diri konsumen dengan citra merek, citra perusahaan, dan citra sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pertemuan ke-13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.